Di tengah langkahku menghampiri Irwan, aku sedikit dikejutkan dengan suara hentakan kaki. Perhatianku jadi teralihkan. Ternyata itu Robi. Ia terlihat sangat kesal. Kepalanya menengadah. Tatapannya berputar berusaha meraih setiap puncak pohon. Sepertinya ia sudah merasa ada kejanggalan di antara kami. Bangs, setan di sini jeli banget. Kalau aja gue bisa lihat wujud mereka, pasti udah gue injek tuh kepalanya, kata Robi, tangannya mengepal keras. Tiba-tiba, pandangannya ia alihkan kepada kami semua yang sedari tadi terpaku melihat perilakunya. Lu semua pada nyadar gak sih? Dari tadi kita udah jalan lebih dari 4 jam, tapi kalian lihat jam, sekarang jam berapa? Feby dan Rudy melihat jam. Wajah mereka seketika tergurat kecemasan. Sedangkan Dian, ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Dari tadi masih saja jam. Belum juga Robi menyelesaikan keluhannya, Irwan memotong dengan berkata, sekarang kita sama-sama berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua dan penghuni di gunung ini mengizinkan kita buat menikmati puncak. Berdoa dimulai. Kami kompak menundukkan kepala. Doaku hanya satu, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan Irwan sebelumnya. Ku tutup mata, sementara mulut dan hati khusyuk dalam doa. Selesai, terdengar bisikan Irwan menyudahi doanya. Sebelum ku buka mata, mendadak angin dari arah puncak berhembus menyentuh kulit wajahku. Mungkin ini pertanda doa kami dikabulkan. Alhamdulillah, gumamku. Angin yang tak ku dapati dari tadi. Sekarang udara yang masuk ke hidung pun menjadi lebih segar. Aku tak lagi merasakan pengap. Kulihat semua wajah sahabat-sahabatku tak lagi mengguratkan kecemasan, terutama Robi dan Dian. Yuk lanjut, ajak Irwan. Formasi barisan kembali seperti semula. Kami beriringan melanjutkan pendakian. Irwan sedikit berkutat dengan tas kecilnya. Ia mengambil sebuah benda kecil melingkar. Itu tasbih. Tangan kanannya tak berhenti memutarkan setiap butirnya. Di tengah perjalanan, aku penasaran dengan jam. Ingin sekali benar-benar kupastikan kalau doa kami memang dikabulkan. Ku dekatkan jam tanganku. Ku terangi ia dengan headlamp yang kupakai. Alhamdulillah, doa kami benar-benar dikabulkan. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10:45. Senyumku merekah. Kami benar-benar terlepas dari jerat waktu yang membeku. Kesenanganku tak berhenti sampai di sana. Kembali ku periksa layar ponsel. Ternyata memang benar, waktu sudah kembali normal. Tapi tak lama kemudian, kesenanganku benar-benar terhenti. Aku kembali dibuat panik ketika menyadari kalau malam ini adalah malam Jumat. Banyak mitos berseliweran kalau malam Jumat adalah malam sakral, sehingga tak sedikit mitos yang menceritakan kemistisan malam Jumat. Bulu kuduku seketika meremang, namun kegelisahan dan kepanikan berusaha kuredam. Aku tak mau membahas hal ini kepada teman-temanku. Sementara paling depan, langkah Irwan masih diiringi dengan butiran tasbih yang ia putar secara perlahan. Entah apa yang ia gaungkan dalam zikirnya. Yang pasti semoga saja itu menjadi sebuah perisai kuat untuk rombongan ini. Tubuhku kembali terasa berat. Kali ini aku tak meminta istirahat kepada Irwan. Rasa lelah masih dapat kutahan. Kulihat jam tangan, waktu sudah berada di pukul 12:30. Itu artinya kami sudah menempuh perjalanan selama 12 jam. Padahal semula kuperkirakan, bahkan lebih dapat kupastikan, perjalanan akan ditempuh dalam waktu 8 jam. Itu bukan perkiraan belaka. Sebelum mendaki gunung ini, terlebih dahulu kutanyakan perkiraan waktu mendaki kepada beberapa orang yang sudah berpengalaman mendaki Gunung Raja, termasuk Irwan. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa bisa melebihi 8 jam? Hal yang wajar jika waktu tempuh melebihi 1 jam ketika sampai di puncak. Namun kali ini waktu menjadi lebih panjang 4 jam.
Dan itu pun kami belum juga sampai di puncak. Akan sampai jam berapa kami di puncak? Irwan menghentikan langkahnya. Kali ini ia meminta istirahat. Ini adalah istirahat yang kesekian kalinya. Pendakian ini sangat menguras tenaga. Sementara kepalaku masih terus mencari pikiran positif. Karena sejatinya energi negatif akan lebih menguras tenaga. Aku memaksa berpikir. Bisa saja perkiraanku meleset sangat jauh. Yang terpenting kali ini adalah bagaimana caranya aku menikmati pendakian. Kita udah jalan kaki 12 jam lebih, belum sampai juga. Nada bicara Rudi menggambarkan kesedihan. Sejenak kutundukkan pandangan lalu berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami, perkenankan langkah kami. Amin. Lalu tiba-tiba daun telingaku menangkap suara asing. Demikian juga dengan mataku. Tepat sekitar 20 meter di hadapanku tengah berdiri seorang pria tua yang kutaksir usianya sekitar 70 atau 80 tahunan. Perawakan sudah sangat rentah, punggungnya sudah tak lagi tegak. Topangan kakinya pun ia bantu dengan sebuah tongkat. Ia menatapku dalam. Kutoleh setiap temanku. Wajah lelah mereka seperti tak menyadari kehadiran kakek itu. Tidak tahu kalau Irwan. Ia hanya menunduk sambil terus memutar tasbih kecilnya. Mau kemana mas? Tanya Robi yang melihatku beranjak hendak menghampiri si kakek. Gua kencing dulu bentar ya. Jawabku sedikit berbohong kepada Robi. Aku pun meninggalkan rombongan lalu menghampiri kakek itu. Setiba di hadapannya, aku merasakan hal yang luar biasa. Tak ada rasa takut sedikit pun. Hanya rasa perlindungan dan kenyamanan yang kurasakan berada di dekatnya. Karena sebenarnya, aku hampir tidak percaya kalau kakek ini benar-benar seorang manusia. Mana ada seorang pria lanjut usia dapat sangat bertenaga mendaki gunung ini. Apalagi ini di malam hari. Kakek siapa? Dari mana dan mau kemana? Nama kakek Jalil. Kakek tinggal di kampung bawah Gunung Raja ini, jawabnya. Terus kakek kenapa bisa kesini? Dingin loh kek, ucapku sedikit khawatir. Kakek cuma nemenin perjalanan kalian nak, jelasnya. Nemenin? Maksud kakek apa? Kakek Jalil tak menjawabku. Ia hanya menyahuti pertanyaanku dengan batuknya. Aku yang tak enak dengan pertanyaanku sendiri meminta izin pamit kembali ke rombongan. Kek, saya pamit ke rombongan ya. Silakan nak, jawabnya parau. Kakek Jalil melambaikan tangan. Aku segera berbalik dan menghampiri rombongan. Lu pipis lama banget, udah kayak pemilihan presiden, ketus Feby. Ah udah cepetan masak mie-nya, gua lapar, jawabku tanpa menggubrisnya. Sementara menunggu Feby memasak mie, pandanganku kembali tertuju kepada Irwan. Dia masih setia dengan tasbihnya. Ku hampiri Irwan dalam kekhusyuannya tanpa maksud mengganggunya. Setiba aku di dekatnya, Irwan membuka pembicaraan. Iya, kakek itu. Dia cuma mau nemenin berjalan kita doang supaya lancar, ucapnya. Aku dibuat terperangah dengan sikap Irwan. Mengapa dia bisa tahu? Maksud lu apaan Wan? Gua gak ngerti. Ucapku pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Irwan berdecak, lalu melemparkan senyum sambil terus memutar tasbihnya. Mas, ini mie-nya udah mateng nih, teriak Feby. Tanpa pikir panjang, segera ku hampir ia di tempatnya memasak. 40 menit sudah kami menepi di jalur pendakian Gunung Raja di bawah langit cerah berbintang. Pendakian segera kami lanjutkan. Meski kejanggalan sedia menghampiri, kami masih harus optimis sampai di puncak dan pulang pun dalam keadaan selamat. 1 jam berjalan, kami semua dikejutkan oleh teriakan Irwan. Allahu Akbar, ada apa ini? Dian lekas menghampiri Irwan di barisan paling depan. Ia nampak panik dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Irwan hanya menjawab, "Gak ada apa-apa,
Ayo jalan lagi, sembari terengah-engah. Di depan sekitar beberapa puluh meter, langkah Irwan kembali terhenti. Cari spot buat diriin tenda, serunya padaku. Segera, aku dan Rudi di sekitar area kami menepi. Tak butuh waktu lama, radius 30 meter. Aku dan Rudi sudah menemukan titik yang pas untuk mendirikan tenda. Semua berarah ke titik itu, sebuah hamparan. Aku yakin hamparan itu hampir berdekatan dengan puncak. Aku menunggu Rudi yang turun memberitahu yang lain. Sementara aku menunggu, ku nyalakan sebatang rokok untuk menemani sepi. Setelah rokok menyala, samar dari sudut mata sebelah kanan, aku kembali melihat kakek Jalil berdiri di topang tongkatnya. Ku tegaskan pandanganku. Namun, kakek Jalil sudah tak berada di tempat. Ia hilang. Tak lama kemudian, rombongan datang. Aku, Rudi, Irwan dan Feby bergegas mendirikan tenda. Kami mendirikan 2 tenda dengan mulutnya yang saling berhadapan. Dian bertugas mencari kayu bakar untuk dijadikan api unggun. Sedangkan Robi jangan ditanya, ia bosnya. Hanya ia sendiri yang ongkang kaki sambil menghisap sebatang rokok di dekat sebuah pohon besar. Selepas melepas penat dengan sedikit melempar canda ditemani api unggun, satu persatu mulai memasuki tenda. Tersisa aku dan Irwan. Kami berdua masih berada di luar tenda. Kami lanjut mengobrol, sekedar mencurhatkan semua kegundahan. Tak terasa aku dan Irwan terjaga hingga waktu subuh. Alarm di ponselku yang mengingatkan waktu sholat. Sebelum terlambat, aku dan Irwan membangunkan teman-teman yang lain untuk sholat subuh. Tapi hasilnya nihil. Mereka sama sekali tak ada yang dapat dibangunkan. Semua terlelap. Kita berdua aja berjamaah, ucap Irwan. Aku dan Irwan melaksanakan sholat subuh di samping tenda. Wan, sahutku sehabis membacakan doa sehabis sholat. Apa? Jawabnya sembari merapikan sajadah. Lalu aku memberanikan diri menceritakan semua pertemuanku dengan kakek Jalil semalam. Sebelum selesai aku berbicara, Irwan memotong perkataanku. Iya, gua tahu, itu kakek Jalil. Dia orang yang tinggal di puncak gunung ini. Jawabnya disertai sedikit senyuman. Di puncak atau di bawah? Aku terheran. Kakek Jalil bilangnya dari bawah. Lanjutku. Di puncak, kakek Jalil emang suka gitu. Tak ada kata yang keluar dari bibirku. Aku hanya terperangah melihat Irwan mengetahui segala tentang kakek Jalil. Lu kok bisa gini, Wan? Ini salah satu hasil lu mesantren di Garut dulu ya? Tanyaku. Irwan tak menjawab. Kini ia berusaha merapikan packingan di dalam carrier-nya. Jaga Robi, ucapnya sementara menghentikan aktivitas merapikan barang bawaan. Dek, dadaku seperti dipukul palu gada berukuran tak lazim. Ada apa dengan sahabatku yang satu itu? Apa yang akan terjadi padanya? Maksud lu? Apa maksud lu jaga Robi? Pokoknya jaga. Gua mau masuk tenda dulu. Terusnya. Aku masih terdiam di luar tenda. Sendirian. Hanya suara saling sahutan para binatang yang menemaniku. Api unggun masih menyala di hadapanku. Tatapanku tertuju pada pusat api. Masih terngiang dalam benakku tentang apa yang terjadi selama di perjalanan. Belum lagi kata-kata Irwan. Ia berhasil membuat benakku terhujam 1000 tanya. Apa yang akan terjadi pada Robi? Tapi tak baik rasanya jika aku terus berpikir yang tidak-tidak. Aku lebih baik menikmati cuti kerjaku ini, sebagaimana kebiasaanku ketika dalam keadaan sendiri. Sembari mengusir sepi, aku selalu menyenandungkan lagu-lagu kesukaanku. Tak berselang lama aku bernyanyi. Aku terkejut karena di hadapanku tengah duduk seorang kakek yang kulihat di jalur pendakian. Itu kakek Jalil. Sejak kapan ia duduk di sana? Kakek Jalil terus menatapku dalam-dalam. Aku hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Aku sekadar menyapa pun bibirku terasa terkunci. Tak lama resleting mulut tenda terbuka.
Dengan cepat mulut tenda berbahan parasut itu terbuka dan aku melihat Irwan keluar dari sana. Irwan menghampiri kakek Jalil. Ia berjongkok untuk menyejajarkan dengan duduk kakek Jalil. "Assalamualaikum, kek," ucap Irwan sembari mencium tangannya. "Waalaikumsalam," jawab kakek Jalil seraya mengelus kepala Irwan. Irwan mengenali kakek Jalil. "Kok bisa?" gumamku. Kepala Irwan masih terbenam dalam pangkuan. Kakek Jalil berkata dengan suara lirih, maaf banget. Kakek tidak bisa menjaga kalian semua. Dari semua teman kamu, cuma satu yang tidak akan bisa selamat." Mendengar perkataan kakek Jalil, dadaku tersentak. Nafasku berhenti beberapa detik. Mataku terbelalak. Aku tak percaya. Jika saja itu benar, apa ini ada hubungannya dengan perkataan Irwan tentang Robi? Maksud kakek? Tanyaku bergetar. Irwan mengangkat kepalanya. Matanya menatap kakek Jalil, sementara tatapan kakek Jalil teralihkan kepadaku. "Teman kamu di atas nanti akan melakukan kesalahan fatal. Dia yang tidak akan pulang dengan selamat," ujar kakek Jalil. Pokoknya kalian nanti akan tahu siapa itu," ucapku terpotong oleh kakek Jalil. Irwan menoleh kepadaku. Kami berdua saling tatap satu sama lain. Tatapan Irwan seperti memberi kode. "Udah gue bilang, jaga Robi." Ku balas isyaratnya dengan kedipan mata. Dahiku mengkerut, kebingungan melanda pikiranku. Seperti apa aku harus menjaga Robi? "Aki pamit," ucap kakek Jalil. Ia beranjak dengan dibantu oleh Irwan. Aku pun ikut menghampiri, mencium tangannya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Irwan. Kemudian kakek Jalil berjalan menuruni gunung. Setelah beberapa puluh meter menjauh, ia menghilang. "Gimana ini, Wan?" keluhku. "Kita fokus jaga Robi. Lu gak usah khawatir. Jangan lupa juga kita berdoa sama Allah. Siapa tahu masih ada harapan buat kita selamat semuanya." Kalimatnya meyakinkanku. Langit sudah mulai berganti warna. Mentari yang sedari tadi malu-malu kini mulai menyapa dunia. Aku sendiri berinisiatif membuatkan sarapan bagi teman-temanku yang masih terlelap. Setelah semua siap disantap, barulah temanku yang engah terlelap dalam tidurnya aku bangunkan. Kali ini mereka tak susah untuk kubangunkan. Sementara memulai sarapan, suasana kubawa biasa saja. Biar semua ketegangan aku dan Irwan yang tanggung. Sembari di sisi lain, aku harus terus mengawasi gerak-gerik Robi. Aku harus tetap menjaganya. Beberapa jam berlalu, kulihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku sedikit mengeluh pada diri sendiri tentang durasi waktu tempuh untuk sampai ke sini. Hampir 20 jam untuk sampai di tempat mendirikan tenda. Memang puncak sudah sedikit terlihat, namun entah harus berapa jam lagi untuk kami sampai di sana. Tidak ingin berlama-lama, pendakian dilanjutkan. Dan benar, waktu sangat jauh meleset dari perkiraan. Selama kurang lebih 4 jam kami berjalan untuk sampai ke puncak. Pukul 11:30 kami baru menginjakan kaki di tanah tertinggi Gunung Raja. Alhamdulillah, hanya itu yang keluar dari bibirku. Tak ada kata-kata lain. Jaga dia. Telinga kananku menangkap suara tanpa wujud. Dekat sekali. Tidak mungkin itu teman-temanku. Mereka berada di radius beberapa meter dari tempat berdiri. Tapi setelah ku ingat, aku mengenal betul suara itu. Suara itu adalah suara kakek Jalil. Aku mengerti. Kakek Jalil mungkin saja mengingatkanku untuk tak lupa menjaga sahabatku Robi. Menerima suara gaib kakek Jalil, jantungku berdegup kencang. Mataku yang semula memandangi pepohonan seketika langsung teralihkan ke tempat Robi berada. Langkahku merapat ke tempat Irwan. "Wan, gimana ini?" bisikku. Irwan tak memberikan jawaban.
ia terus memutar tasbih kecilnya. Mungkin kurasa bagiannya yang harus meminta penjagaan kepada Tuhan, sementara bagianku berupaya untuk mengingatkan Robi secara langsung tentang etika kesopanan. Kemudian aku menghampiri Robi. Setelah mendekat, aku mencoba untuk berkata, "Rob, tolong jaga etika lu di sini ya." Namun, belum juga aku menyelesaikan kata-kataku, Robi memotong perkataanku dengan berkata, "Halah, gunung apaan ini? Gak ada indah-indahnya, jelek banget." Sontak, kata-kata yang ia lontarkan membuatku naik pitam. Yang semula aku berusaha tenang, kini tidak bisa lagi. Tanduk iblisku sudah bermunculan. Sekalian ingin sekali kupukulkan tanganku tepat di wajahnya sebagai peringatan khusus. Tapi melihat aku berapi-api, Rudi menahanku. Udah duduk dulu," seru Rudi menenangkan. "Kenapa mas? Orang emang kenyataannya gini kan?" ketus Robi. Pandangan kualihkan dari wajahnya. Aku tak mau terlalu tersulut emosi. Lebih baik kuredam emosiku sebelum menjalar ke yang lainnya. Merasa dada masih naik turun dengan cepat, aku memilih posisi rebahan. Ku tutup mata, merasakan setiap desiran angin puncak gunung. Perlahan amarahku mulai menghilang, berganti perasaan super nyaman dan bahagia. Ini yang tak ku dapatkan selama aku bekerja di luar kota. Entah berapa lama aku terlena dalam kenikmatan surga dunia, sampai terbesit dalam benakku ingin memeriksa jam tangan. Ku buka mata dan astaga, gua di mana? Tak ada siapapun di sampingku. Irwan, Robi, Feby, Dian dan Rudi menghilang. Aku sendirian. "Wan!" teriakku memekik. "Rud, kalian di mana?" Mata aku menyisir setiap arah. Di setiap sudut pun aku tak dapat melihat mereka. Sampai ketika pandanganku tertuju pada sesuatu yang membuatku terperanjat. Aku melihat tepat di hadapanku dua makam berukuran tak lazim. Kepanikanku tertahan, berganti dengan rasa penasaran yang tiba-tiba memuncak. Apa itu dua makam raja yang sering diceritakan orang-orang? Aku bertanya pada diri sendiri. Ukuran dua makam itu masing-masing kutaksir sekitar 5-6 meter. Anehnya di sekitar dua makam sama sekali tak kudapati sampah dedaunan berserakan. Bersih sekali. Seperti setiap hari ada yang membersihkan. Saking bersihnya halaman rumahku pun kalah bersih. Masa iya? Di puncak sini ada yang rela bersihin makam setiap hari? Gumamku lagi. Seperti kebiasaan yang ditanamkan orang tuaku, aku pun mengambil posisi jongkok lalu berniat ingin memberikan doa kepada dua orang yang dimakamkan di bawah kuburan ini. Kutundukkan kepala dan memejamkan mata. Kemudian aku memulai membacakan Al-Fatihah. Lalu tiba-tiba, gua di mana lagi? Aku terperanjat ketika membuka mata. Aku sudah berada di tengah-tengah istana megah. Di hadapanku berdiri sosok pria dan wanita tengah dikawal oleh orang-orang berbadan kekar layaknya bodyguard tepat di belakang mereka. Tampilannya tak umum. Mereka semua berpenampilan seperti orang-orang pada zaman dahulu. Ya Allah, apalagi ini? Di mana Irwan? Di mana Robi? Di mana teman-temanku yang lain? Aku ingin pulang, ratapku dalam hati. Nyaliku menciut secara drastis. Sosok raja dan permaisuri di hadapanku tiba-tiba menghampiri. Entah angin jenis apa yang pasti ketika mereka melangkahkan kaki. Sebuah hembusan besar terlebih dahulu menghantam tubuhku, menyentak dada dan menurunkan segala keberanian. Aku takut sekali. Aku takut mereka akan segera membunuhku. Ya Allah, bantu hamba. Hamba tidak kuat ya Allah. Racauku sembari terus beringsut mundur tanpa tujuan. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan pulang dengan selamat. Begitu kata sang raja. Nyaliku yang semula menciut seperti mendapat angin segar yang mengobatinya. Perlahan,
Ketakutanku mulai terkikis walau tak semuanya. "Kemarilah," ucap sang raja. Aku pun menghampirinya meski dengan langkah kaki gemetar. Aku tetap memaksakan. "Tak apa, kemarilah, kamu aman," ucap ratu. Beberapa langkah berada di depan rombongan kerajaan. Pandanganku seketika teralihkan. Aku melihat Robi. Tangannya terikat rantai. Ia digusur oleh orang-orang kerajaan. Keadaannya sangat memprihatinkan. "Robi!" teriakku. Ku coba berlari menghampirinya. Namun, sebuah benteng gaib tiba-tiba menghempaskanku kembali ke hadapan sang raja. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hanya dapat melihat sahabatku diperlakukan secara bengis oleh mereka.